Shalom, senang bisa menyapa Bapak Ibu dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Pertanyaan yang kebanyakan muncul dalam kehidupan ini adalah, untuk apa aku ada di dunia ini? Kita lahir, kemudian hidup, tumbuh besar, kemudian bersekolah, setelah lulus mencari pekerjaan, dan kemudian menikah, memiliki keluarga, sampai akhirnya kembali menjadi debu. Namun, apakah hidup sesederhana itu? Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Mari berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Nafas hidup dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, pada saat ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Mampukan kami, buka hati kami, buka akal pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan sampaikan boleh kami mengerti dan pahami dengan baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhanlah yang memberi hikmat. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Kolose, pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin firman Tuhan. Bertrand Russell, seorang ateis, pernah mengatakan, jika Anda tidak menganggap Tuhan ada, pertanyaan tentang tujuan hidup tidak ada artinya. Pencarian tujuan hidup telah membingungkan banyak orang selama ribuan tahun. Itu karena biasanya kita memulai pada titik awal yang salah, yaitu pada titik diri kita sendiri. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada diri sendiri, seperti ingin menjadi apa diriku kelak? Apakah yang harus aku lakukan dalam kehidupanku? Apakah sasaranku? Apakah impianku di masa depan? Tetapi ternyata memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup kita. Alkitab berkata, Tuhanlah yang mengatur hidup ciptaannya. Kehidupan setiap orang ada dalam kuasanya. Jika kita ingin tahu mengapa kita ditempatkan di planet bumi ini, kita harus memulainya dengan Tuhan. Kita dilahirkan oleh tujuan Tuhan dan untuk tujuan itu. Hanya di dalam Tuhanlah kita menemukan asal-usul kita, identitas kita, makna diri kita, tujuan kita, arti penting kita, dan masa depan kita. Setiap jalan lain akan membawa kita ke jalan buntu. Jika kita menemukan suatu temuan, barang, yang diciptakan oleh orang lain, terkadang kita nggak tahu apa gunanya dan apa fungsinya, apa tujuan dari barang tersebut dibentuk. Untuk mengetahui tujuan dan fungsi dari barang tersebut, kita harus bertanya kepada penciptanya agar kita bisa tahu apa fungsi dan tujuan diciptakan suatu barang tersebut. Cara termudah untuk menemukan tujuan dari sebuah penemuan adalah bertanya kepada si pencipta. Hal yang sama juga berlaku untuk menemukan tujuan hidup kita, yaitu bertanyalah kepada Tuhan sebagai pencipta kita. Tuhan bukanlah sekedar titik awal kehidupan kita. Ia adalah sumber kehidupan kita. Untuk menemukan tujuan hidup,
kita harus kembali kepada firman-Nya, bukan hikmat duniawi. Kita harus membangun kehidupan di atas kebenaran kekal, bukan psikolog populer, motivasi sukses, atau kisah yang memberi inspirasi. Alkitab berkata, di dalam Kristuslah kita menemukan siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Jauh sebelum kita mendengar tentang Kristus dan harapan kita dibangkitkan, Ia telah melihat kita, telah merancang kita untuk kehidupan yang mulia, bagian dari seluruh tujuan yang telah Ia kerjakan dalam setiap hal dan setiap orang. Ayat ini memberikan dua pemahaman kepada kita dalam tujuan kehidupan kita, yaitu yang pertama, kita menemukan identitas dan tujuan kita melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Dengan cara bersaat teduh setiap pagi, kita membangun hubungan komunikasi kita dengan Kristus melalui doa dan membaca Alkitab. Kemudian yang kedua, Tuhan telah memikirkan kita jauh sebelum kita ada. Tujuan Tuhan untuk kehidupan kita telah ada sebelum kita dikandung. Ia telah merancangkannya sebelum kita ada dan tanpa masukan dari kita. Ada sebuah kisah dari seorang penulis novel Rusia bernama Andrei Bitov yang tumbuh di bawah rezim komunis yang ateis. Tuhan mendapatkan perhatiannya pada suatu hari yang suram. Ia mengenang pada saat usia 27 tahun, ketika sedang berada di kereta di Leningrad, dia merasa begitu putus asa sehingga hidup rasanya seperti berhenti seketika. Menghilangkan seluruh masa depan, apalagi berpikir tentang tujuan hidup. Tiba-tiba saja muncul sebuah kalimat, tanpa Tuhan, hidup tidak ada artinya. Dengan rasa takjub dia mengulang-ulang kalimat itu dan rasanya seperti naik di atas eskalator ke atas. Dia keluar dari kereta dan berjalan ke dalam terang Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita merasa seperti berada dalam kegelapan tentang tujuan hidup kita. Namun kembali lagi firman Tuhan mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kalau kita bertanya, untuk apa kita hidup? Jawabannya adalah kita kembali kepada pencipta kita bertanya kepada pencipta kita melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab, dan menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 juga mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Walaupun saat ini kami belum tahu tujuan hidup kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah mempersiapkannya bagi kami. Mampukan kami untuk mencari tahu tujuan hidup kami di dalam Alkitab. Tuhanlah yang telah menciptakan kami untuk tujuan Tuhan. Ya Bapa di sorga, jika saat ini kami sebagai pelajar, mampukan kami untuk bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai pelajar. Dan juga jika kami saat ini sebagai pekerja, Tuhan mampukan kami supaya kami juga bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepada kami. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhanlah yang memberikan mereka kebijaksanaan sehingga mereka boleh memimpin sesuai dengan hikmat Tuhan. Kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu, biarlah tetap berada dalam pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jiwaku terbuka
perkara